Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, kita kembali melanjutkan materi tentang gerak harmonis sederhana atau getaran harmonis. Kali ini kita akan membahas mengenai simpangan, kecepatan, percepatan gerak harmonis, serta energi gerak harmonis. Mari kita ikuti. Belajar yuk bersama Bu Tuti. Ya, kita akan membahas tentang gerak harmonis bagian yang kedua. Ya, kita akan membahas mengenai simpangan, kecepatan, dan percepatan gerak harmonis sederhana. Yang pertama adalah pengertian simpangan gerak harmonis. Ya, simpangan adalah posisi suatu titik dari titik kesetimbangan. Nah, kita melihat pada gambar ini posisinya. Ya, berarti kita lihat ini adalah simpangannya, ya, posisi suatu titik terhadap titik kesetimbangannya, ya. Nah, simpangan yang terjauh itu disebut dengan amplitude. Nah, simpangan ini sama saja dengan posisi pada gerak lurus. Nah, pada bekas juga sama. Di sini titik kesetimbangannya, maka simpangan itu adalah jarak memanjangnya dan jarak memendeknya. Oke. Selanjutnya, simpanan pada gerak harmonis sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi gerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Ini akan lebih mudah pembahasan, ya. Kita lihat di sini gerak harmonisnya. Nah, pada gerak melingkarnya ini A. A ini adalah posisi setimbang, ya. Pada saat bergerak ke arah ke kanan itu, ya, ke kanan dari A ke D, kita lihat dia makin lama makin besar amplitudenya. Ini mencapai puncak amplitudo maksimal, ya, Y maksimal atau amplitudenya. Ini kita lihat proyeksinya pada grafik sinus, ini kelihatan, ya. D-nya itu adalah di maksimal, berarti ini adalah A. Kemudian pada arah dia kembali ke titik kesetimbangan, ke E, maka di sini nih dia berbalik ke sini, ya, kesetimbangan, maka dia akan mengecil Y-nya. Dan di sini terakhir adalah 0 di titik kesetimbangan di sini. Kemudian dia pada arah yang berlawanan dari E ke F, berarti ke arah sisi yang lain sini, ya. Maka di sini proyeksinya dari E ke F ke bawah ini akan langsung kelihatan, ya, lebih bagus ini. Berarti ini langsung pada Y maksimal, pada arah berlawanan ini minus, ya. Kemudian kembali ke titik semula, ke titik kesetimbangan ke sini. Nah, ini adalah proyeksinya. Jadi di sini kita lihat satu getaran ini dari ke arah sisi kanan misalnya, kembali ke titik setimbang, kemudian ke sisi arah sebelah kiri, maksimal kembali ke posisi setimbang. Nah, kalau pada gerak melingkar ini kelihatan satu lingkaran. Nah, kalau pada satu getaran ini seperti grafik sinus itu satu bukit dan satu lembah. Ini adalah satu getaran atau waktunya adalah satu periode. Oke, ya. Selanjutnya persamaan simpangan gerak harmonis. Kita lihat tadi simpangan itu posisi suatu titik dari titik kesetimbangan, ya, merupakan fungsi sinus. Kita lihat di sini. Saat posisinya di sini sudutnya 0, maka sin 0 0. Berarti Y-nya 0 ini di titik kesetimbangan. Padahal posisinya maksimal pada sin 90, di sini maksimal pada jarak paling jauh, maka sin 90 adalah 1. Maka simpangannya sama dengan amplitudenya, ya. Jika dijabarkan, theta itu sama dengan omega T. Oke. Dijabarkan lagi, omega itu 2pi per T atau 2πf, ya. Nah, ini kalau partikel mula-mula posisi sudut awalnya adalah theta 0, maka posisi dasar seperti ini, simpangan rumus dasar, Y sama dengan A sin theta, maka ini menjadi Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Atau selanjutnya ini. Oke. Nah, ini kita lihat penjabarannya. Silakan dipahami betul, ya. Selanjutnya kita bahas lebih dalam mengenai sudut fase, ya. Sudut fase itu adalah theta, ya. Theta sama dengan omega T plus theta 0.
Theta sama dengan 2pi per T kali T plus theta 0. Oke. Kemudian bentuknya bisa kita ubah seperti ini. Kita keluarkan 2pi, ingat ya, 2pi itu satu getaran, atau pada sudut biasa itu 360 derajat ya. Maka fase itu adalah sudut dibagi dengan satu getaran penuh ya, T per T. Ini juga sama, waktu dibagi waktu penuh satu getaran, T per T. T-nya ini adalah periode ya. Oke. Selanjutnya kita bandingkan ada fase getaran dan beda fase ya. Beda fase itu jika kita membandingkan dua titik dengan waktu yang berbeda, T1 dan T2. Maka beda fasenya adalah fase kedua dikurangi fase pertama. Ini hanya pengurangannya saja. Oke ya. Nah, kita lihat sekarang bahwa beda fase itu nilainya hanya dari 0 sampai 1. Nah, kalau beda fasenya sampai 2/4 gitu bagaimana? Ya, kita ambil yang seperempatnya saja. Jadi misalnya beda fasenya dalam sudut itu 810 ya. 810 dibagi 360 itu adalah 2/4. Berarti beda fasenya 1/4. Oke. Contoh soal yang selanjutnya adalah suatu benda bergetar dengan gerak harmonis, persamaannya Y sama dengan 0,05 sin 10 pt. Ya, yang dicari adalah amplitudo, frekuensi, periode, dan simpangan. Oke, langsung ya. Dilihat dari persamaan dasar Y sama dengan A sin omega T, berarti di sini yang posisinya sama itulah nilainya. Di sini A-nya adalah 0,05 meter. Gampang banget ya. Kemudian frekuensi diperoleh dari nilai omega. Di sini omega posisinya adalah 10pi, maka omega 10pi, padahal omega adalah 2pi kali F. 2pi kali F sama dengan 10pi, berarti F-nya adalah 10pi dibagi 2pi. Berarti F-nya 5 Hz. Oke, periode itu adalah T sama dengan 1/F, berarti sama dengan 1/5 atau sama dengan 0,2 sekon. Jadi simpangannya saat 1/60, kita masukkan saja angkanya, Y sama dengan 0,05 sin 10pi kali 1/60. 10 dikalikan 1/60 adalah 1/6. Berarti ini sin 1/6. 2pi itu adalah, pi itu adalah 180. Ini pi-nya ya. Karena merupakan sudut nih ya. Berarti 1/6 kali 180 itu adalah 30. Berarti Y-nya adalah 0,05 kali sin 30 itu setengah. Berarti 0,025 meter atau 2,5 cm. Soal berikutnya adalah balok di atas lantai licin bergerak harmonis pada sebuah bekas dengan amplitudo 0,4 meter. Jika dalam waktu 20 sekon terjadi 5 getaran, lukis grafik hubungan antara simpangan Y terhadap waktu. Nah, kita lihat untuk membuat grafik yang penting adalah ada amplitudo dan periode. Ya. A-nya 0,4 meter, periodenya kita cari itu T per N. Ya. Waktu dibagi jumlah getaran, 20/5 itu 4 sekon. Nah, untuk menggambar, kita lihat karena sudut fase awalnya itu 0, berarti mulainya dari titik kesetimbangan ini, mulai dari 0 ya. Nah, kita lihat untuk menentukan periode, kita lihat itu satu getaran itu adalah satu bukit, satu lembah. Jadi di sini adalah 4. Ya, ini artinya periode waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Ya, gampang ya. Di sini diisi 2 dari setengahnya 4. Terus amplitudonya 0,4 positif dan minus 0,4. Ya. Selanjutnya adalah persamaan kecepatan ya. Kita tahu kecepatan adalah turunan pertama dari posisi. Jadi V sama dengan dy per dt. Atau sama dengan turunan dari A sin omega t itu adalah omega cos omega t. Berarti V A omega cos omega t, atau dalam bentuk lain V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Ini nanti kita bahas pada video lain ya. Nah, karena nilai maksimum dari fungsi kosinus adalah 1, di sini cos omega t-nya 1, maka
kecepatan maksimum adalah nilainya omega kali A. Selanjutnya adalah persamaan percepatan. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari persamaan simpangan. Ini ya, lihat diturunkan maka menjadi ini min omega kuadrat kali Y. Nah, maksimum itu terjadi jika Y-nya itu Y maksimum itu A. Jadi langsung saja A maksimal berarti sama dengan min omega kuadrat kali A. Iya, gampang ya. Contoh soal lagi ya. Suatu osilator bergetar dengan persamaan itu. Kemudian ditanyakan simpangan saat T sama dengan 12 sekon, kecepatan saat simpangan benda 20 cm, dan percepatan saat T sama dengan 6 sekon. Yang pertama, kita masukkan T-nya 12, berarti sama dengan Y, sama dengan 20 sin 5 kali 12 sin 60 itu setengah akar 3. Ya, sehingga Y sama dengan 10 akar 3. Oke, lanjutnya. Kecepatan saat simpangan benda 20 cm. Kita nggak usah pusing-pusing. Simpangan benda saat 20 cm itu berarti kan simpangan maksimal. Sehingga saat simpangannya maksimal, maka V-nya itu 0. Ya. Oke, percepatan saat T sama dengan 6. Berarti percepatan itu rumusnya ini, dimasukkan saja angkanya. Sehingga hasilnya adalah ini ya. Omeganya 500, kemudian A-nya 20. Omeganya 5, T-nya 6 dimasukkan, berarti ini 25 kali 20 itu 500, sin 30 itu setengah. Hasil akhirnya ini min 250 cm per sekon kuadrat. Selanjutnya energi gerak harmonis ya. Energi gerak harmonis yang pertama adalah energi kinetik. Ini rumusnya ingat, EK sama dengan setengah mv kuadrat dijabarkan jadi ini, dan terakhirnya adalah ini ya, EK sama dengan setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Akan bernilai maksimal jika Y-nya 0, berarti EK maksimalnya ini Y-nya hilang, berarti menjadi setengah KA kuadrat. Kemudian energi potensial gerak harmonis, ingat rumusnya EP sama dengan setengah KY kuadrat dijabarkan, berarti hasilnya ini iya. Akan mencapai maksimal saat Y-nya A, berarti EP maksimal setengah KA kuadrat. Oke ya. Selanjutnya energi mekanik gerak harmonis ya. EM itu adalah penjumlahan EK plus EP. Sehingga kita masukkan EK-nya ini, kemudian EP-nya ini, maka hasilnya adalah setengah KA kuadrat. Nah, padahal kita tahu ya, nah, EK maksimal itu setengah KA kuadrat, EP maksimal setengah KA kuadrat. Nah, berarti EM-nya adalah sama dengan EK maksimal dan EP maksimal. Nah, ini berarti memenuhi persyaratan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik itu adalah konstan. Jadi saat EK-nya kecil, maka EP-nya besar. Saat EK-nya besar, EP-nya akan kecil. Tetapi nilainya adalah tetap ya. Jadi itu merupakan energi maksimum dari gerak harmonis. Oke, kalau disimpulkan ya, kita bisa melihat grafik ini ya. Dan yang kita untuk paham dan selalu ingat, kita lihat pakai clue ini ya. Y itu berbanding lurus dengan A, berbanding lurus dengan EP. Berbanding terbalik terhadap V dan berbanding terbalik terhadap EK. Jadi saat di sini Y-nya minimal, maka A-nya juga minimal ya. Kita lihat ini, EP-nya juga minimal. Nah, berbanding terbalik dengan V dan EK, berarti EK-nya maksimal dan V-nya juga maksimal. Nah, di sebaliknya, saat Y-nya maksimal, A-nya juga maksimal, EP-nya maksimal, ya. V-nya minimal dan EK-nya minimal, ya. Oke, ya. Soal berikutnya di sini, sebuah benda bermassa 50 kg digantung pada sebuah pegas ringan dengan konstanta 1000 Newton per meter. Jika diketahui simpangan maksimalnya adalah 3 meter, maka saat simpangannya 1 meter, tentukan energi kinetik, energi potensial, dan energi maksimum. EK-nya ini dimasukkan angkanya, hasilnya 4000 Joule, kemudian EP-nya ini setengah KY kuadrat,
dimasukkan, maka EP-nya 500 Joule. Nah, EM bisa diperoleh dari EK plus EP, 4000 plus 500 atau 4500, atau langsung setengah KA kuadrat dimasukkan di sini, hasilnya 4500 Joule. Oke, gampang ya? Don't go anywhere, COVID-19 stay at home. Oke, gimana? Mudah-mudahan penjelasan singkat tadi membantu kalian lebih memahami materi getaran harmonis, khususnya mengenai persamaan simpangan, kecepatan, percepatan, serta energi gerak harmonis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.